Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul itsnin sabi' asyar min syahri Yanair 2022. Mazilna fi darsina di kitabil hidayah syarah al-Baiquniyah. Wa fi hadzal yaum nadkhul fi ad-dars ats-tsamin wa 20 wa nadkhul fi ta'rifil muttasil. Wa qabla hadza tafadhal li ikhwanina an yusami'a al-matan barakallahu fikum. قال البيقوني رحمه الله وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راوي فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه الثاني وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن يدخل عمن فهو أن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن نسف أوصافه بما به لا ينعرف. قال البيقوني رحمه الله والمسند المتصل لإسناد من راويه حتى المصطفى ولا مبين وما يسمى من كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أمر الله أن فتى فذاك قد حدثني قائما أو بعد حدثني تبسما عزيز المروي اثنين أو ثلاثة مشهور المروي فوق ما ثلاثة وعن عناسب وعن سعيد عن كرم وبعض ما فيه راوي لم يسم وهو في لم يسم وكل ما قال حكايه على وجدته ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف وزكي. قال مالك الله تعالى متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا مفترق مختلف متفق الخطا فقط وضده مختلف فاكشل ولد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما روى كل قرين عن أخيه متبجل فأعرفه حقا أن وانتخيه. قال رحمه الله تعالى وكل ما قالت رجاله على وذكر ذلك الذي قد نزل وما أضفه للأصحاب من قول وفعل فهو ضعيف أو فهو موقوف ذكي. قال المؤلف رحمه الله تعالى إبدال راوي براوي قسمه وقلب إسلام لمتن قسمه والفرد ما قيده بثقة أو جمع أو قصر على رواية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا منتهي. أبده بالمحمد Abda'u bilhamdi. أبده بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. Khairi nabiyin. Murid-murid baru, ayo. Qala man rahimahullah ta'ala wa ja'a bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Kelas. Ais hada ma yaslah. Irfa sautak. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala ma bisa min kulli rawin Yattasil. isnaduhu lil Mustafa al-Muttasil. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Maka makna dari syair yang dijelaskan tentang bab permasalahan definisi muttasil, maka diinginkan oleh sahibul mandumah wa ma bisam'i kulli rawin yattasil, maka dari apa-apa yang setiap rawinya itu mendengar dari gurunya bersambung sanadnya lil Mustafa dan diharuskan kepada Nabi, maka dinamakan fal muttasil, sanad yang muttasil. Maka kita katakan barakallahu fikum, definisi yang disebutkan oleh penulis fihi nazar, maknanya ada intiqad. Maka perlu diketahui barakallahu fikum, Mandumah Al-Baiquniyah dari mandumah yang diberkahi oleh Allah, di mana kebanyakan dari para tulabul ilm al-mubtadiin, bukan pakai ain tapi pakai hamzah, bermakna pemula, beginner, mempelajari kitab ini karena memang dia disusun dengan mudah. Namun diberkahi dari segi banyaknya manusia yang belajar di seluruh dunia, namun manusia tidak sempurna. Al-kamal lillah, tidak ada gading yang tak retak. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia jatuh pula. Maka sifat dari manusia tempat dari kesalahan dan ketidaksempurnaan. Maka di dalam matan yang sederhana ini pun ada beberapa syair yang butuh diluruskan dari definisi. Seperti yang pertama telah kita lewati tentang hadisul hasan. Maka di definisi yang disebutkan di hadisul hasan yang terdahulu, wal hasanu al ma'rufu turuqan wa ghadat rijaluhu la kasahihis taharat. Bahwa hadis hasan adalah hadis yang jalannya ma'ruf, diketahui oleh para ulama. Maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu bahwa definisi ini muntaqad. Maka disebutkan oleh para ulama, kalau memang hadis hasan itu masyhur jalannya, maka apa bedanya dengan hadis yang sahih seperti innamal a'malu binniyat, masyhur jalannya. Hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, ma'ruf jalannya. Ataupun bahkan hadis yang dhaif bal la aslalahu. Hadis yang dhaif yang masyhur misalnya, terutama yang belajar di usul salatah, ad-du'a mukhul ibadah misalnya. Maka hadis ini masyhur namun dhaif. Di sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah.
ataupun bahkan yang masyhur tanpa sanad dan didustakan. Seperti hadis misalnya ikhtilafu ummati rahmah. Hadis yang dilulukan oleh ikhwanil muslimin bahwa ikhtilaf dari akidah dan manhaj dari kaum muslimin itu adalah rahmah dari Allah. Maka pada hakikatnya hadis ini tidak ada asalnya. Dan hadis ini bahkan mungkar menyelisihi dari hadis-hadis seperti iftiraqul ummah. Di hadis iftiraqul ummah sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Maka 73 golongan dari kaum muslimin akan terpecah, 72 yang terpecah ini adalah di api neraka. Dan satu yang selamat. Syahidnya 72 di api neraka yang khilaf dari manhaj yang hak itu in the hell fire, di api neraka. Yang diselamatkan hanya satu. Maka berselisihan dengan hadis ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku, ada yang manhajnya khawarij, ada yang manhajnya sufi, ada yang manhajnya tablighi, ada yang manhajnya murji'ah, dan pemahamannya tidak menetapkan asma wa sifat seperti Mu'tazilah dan juga seperti Al-Jahmiyah, Al-Jabriyah, Al-Qadariyah. Maka ikhtilafu ummati rahmah, kata mereka ikhtilaf bermacam ragam dari umatku itu rahmah. Maka ini contoh yang hadis masyhur yang tidak ada sanadnya dan mungkar dari segi makna, karena di dalam hadis-hadis yang sahih mereka yang ikhtilaf kepada manhaj al-haq justru di api neraka. Dan bahkan di dalam ayat Al-Quran dilarang kita untuk berikhtilaf dari manhaj yang hak. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada agama yang satu, yang selamat, dan jangan kalian terpecah belah. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Ini pun membantah dari hadis iftiraq ummati rahmah, ikhtilafu ummati rahmah. Maka di dalam ayat ini pun disebutkan inilah jalan yang lurus. Dilarang seluruh kaum muslimin untuk mengambil as-subul. Bahkan telah datang tafsir yang sahih dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi menggaris garis yang lurus dan mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Wajib diikuti jalan yang lurus manhaj Ahlussunnah ini. Kemudian menggariskan di kanan dan di kirinya bagaikan tulang ikan, di kanan dan di kiri yang kecil-kecil, maka dikatakan fala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maka janganlah kalian mengikuti as-subul yang melenceng tadi dari jalan ahli sunnah, karena kalian akan terpecah dan terpisah dan mengikuti syaitan kepada api neraka. Maka ayat Al-Quran dan hadis jelas menyelisih dari makna ikhtilafu ummati rahmah. Ini contoh juga masyhur. Maka hadis hasan, hadis yang masyhur, hadis dhaif, hadis maudhu pun masyhur. Di antaranya hadis maudhu yang masyhur seperti waktu kita dulu di kelas-kelas kita ataupun di tempat-tempat wudu disebutkan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Ya apa tidak? Di mana-mana di kantor-kantor, terutama di tempat-tempat kebersihan, di WC ditulis seperti itu, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Bantulah aku, kata mereka tim kebersihan, biar sampahnya itu setelah makan dibuang pada tempatnya. Maka hadis ini pun bukan hadis. Dia adalah hadis yang tidak ada sanadnya, dan Syekh kami berkata sambil main-main, hadis ini maudhu, hadis ini palsu, wada'ahu al-baladiyah, dipalsukan oleh mereka pasukan kuning oranye, mananya tim kebersihan, biar orang pada nyimpen sampah, membantu mereka menyimpan habis keluar dari toilet, mengguyurnya, an-nadhafatu minal iman, dan sebagainya. Maka ini contoh dari matan yang telah kita lalui
di mana dia itu muntaqadah, dia itu diistidrak. Itu yang pertama. Dan begitu pun di dalam permasalahan muttasil. Maka matan ini termasuk matan yang diistidrak juga. Maka ini yang kedua. Dari segi apa? Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Ucapan lil mustafa ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Kenapa? Karena penulis ingin menyebutkan definisi muttasil. Maka hakikatnya muttasil itu yang diinginkan ulama ahli hadis apa? Semua yang sanadnya itu bersambung dari mulai penulis kitab seperti Imam Al-Bukhari di sahihnya, Imam Muslim di sahihnya, Abu Daud di sahihnya, Jami'us Sahih li Syekh Muqbil di sahihnya, ataupun kitab-kitab yang lain di sahihnya, maka dinukilkan oleh penulis sampai kepada ucapan yang di akhirnya baik ucapan Nabi maka dia marfu, ucapan sahabi maka dia mauquf, ucapan tabi'i maka dia maqtu, maka ini dinamakan muttasil. Sehingga gambaran muttasil yang diinginkan oleh para muhaddisin, dia itu bersifat global. Dia itu bersifat mutlak. Maknanya kepada siapa ucapan siapa saja, jika dia sanadnya bersambung, maka dinamakan muttasil. Misalnya hadis nanti akan kita misalkan bersambung kepada Nabi, disebutkan sanadnya, ucapan akhirnya Nabi, maka dia dinamakan muttasil marfu. Kemudian muttasil bersambung dari ucapan sahabi, ujung-ujungnya berkata sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, sanadnya dilihat dari penulis sampai kepada Ibnu Abbas sahih, dinamakan al-muttasil. Ataupun kepada para tabi'in atau itba'at tabi'in. Tabi'in seperti berkata Al-Hasan Al-Basri, berkata Qatadah, berkata Sa'id Ibnu Musayyib, berkata Muhammad Ibnu Sirin, maka ini dinamakan dengan maqtu'. Jika sanadnya sahih dikatakan muttasil dari ucapan Sa'id Ibnu Musayyib, muttasil dari ucapan Hasan Al-Basri, atau itba'at tabi'in seperti ucapan Imam Asy-Syafi'i dengan sanad kepada ucapan Imam Asy-Syafi'i dengan sanad yang sahih dari penulis kitab kepada Imam Malik dari gembong-gembong itba'at tabi'i, dan berkata juga Imam Syu'bah dari gembong itba'at tabi'i, dan juga dari Laits Ibnu Sa'ad. Maka ini contoh-contoh dari makna al-muttasil yang diinginkan. Tidak dibatasi dengan lil mustafa. Maka di sini ucapan lil mustafa fal muttasil, tambahan bas lil mustafa faqat, di sini muntaqadah. Bagusnya dihilangkan. Karena jika yang diinginkan ada tambahan lil mustafa, maka apa bedanya hadis muttasil dengan hadis yang musnad? Telah kita sebutkan di definisi terdahulu tentang musnad. Apa itu? Wa ma udhifa li nabiyil marfu'u wa ma li tabi'i al maqtu'u wal musnadu. Al muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin. Definisi musnad telah kita dahului di pelajaran yang sebelum ini. Apa itu? Setiap sanad yang bersambung sanadnya dan berujung kepada ucapan Nabi, ini dia musnad. Maka musnad mempunyai dua syarat. Pertama, bersambung sanadnya. Kedua, ucapannya ucapan Nabi. Kalau bersambung sanad tapi ucapan Ibnu Sirin, maka dia maqtu, ucapan tabi'i. Kalau ittisal sanad namun ucapan Ibnu Umar, maka dinamakan mauquf, bukan musnad. Maka telah terdahulu musnad syaratnya harus ucapan Nabi. Lalu di sini di saat mendefinisikan al-muttasil, wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil, tambahan lil mustafa menyempitkan yang harusnya diluaskan. Apa? Muttasil itu luas. Ujungnya bebas. Mau kepada Nabi dinamakan muttasil ucapan Nabi.
Mau kepada sahabat, muttasil dari mauquf sahabi. Mau kepada para tabi'in atau itba'ut tabi'in, mau maqtu muttasil dari para tabi'in. Maka di sini ucapan lil Mustafa muntaqadah. Maka lebih baik ditiadakan. Kenapa? Karena disyaratkan dengan Mustafa berarti dia apa bedanya dengan definisi al-musnad yang terdahulu. Maka bagusnya apa? Diganti dengan al-intiha. Karena al-intiha maknanya bersifat umum. Makna intiha sampai selesai. Isnaduhu misalnya lil intiha, sanadnya sampai selesai, di sini bersifat umum. Bisa selesainya ucapan Nabi berarti marfu muttasil. Ucapan tabi'i maqtu muttasil. Ucapan sahabi mauquf muttasil. Maka disyaratkan bagusnya di sini diganti al-Mustafa dengan al-intiha agar berbeda antara al-musnad dengan al-muttasil. Dan seperti itulah dari kebanyakan para muhaddisin sebelum Al-Baiquni. Maka mereka menyebutkan dengan umum bahwa yang diinginkan muttasil adalah bersambung sampai kepada akhir pembicara siapa. Baik secara ucapan, perbuatan, takrir, baik dari Nabi ataupun sahabi atau yang lainnya. Maka telah berkata Imam Ibnu Salah, tentunya dia adalah umdah dari permasalahan mustalah hadis yang hidup di zaman zahirnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka disebutkan wa mutlaquhu yaqa'u 'alal marfu wal mauquf. Kata Imam Ibnu Salah, hadis muttasil bersifat umum, masuk kepadanya marfu ucapan Nabi dan masuk kepadanya mauquf ucapan sahabi. Maka ini yang benar ucapan ulama terdahulu bahwa muttasil itu bisa ucapan Nabi dan bisa ucapan para sahabi. Karena apa? Karena disyaratkan bersambung sanadnya saja, tidak dibatasi akhirnya ucapan Nabi. Dan dikuatkan oleh Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi membuat 1000 syair seperti dinamakan Alfiyah. Adapun Ibnu Malik di ilmi nahwi, maka Al-Iraqi di ilmi mustalah. Dia mengambil dari kitab Al-Muqaddimah Ibnu Salah, dibuatkan syair 1000 syair Alfiyah. Maka di antaranya disebutkan dari Alfiyahnya Al-Iraqi, wa intasila bisanadin mangkula fasamahu muttasilan mausula sawa'ul mauquf wal marfu'. Maknanya jika bersambung sanadnya mangkulan dari yang dinukil, fasamahu muttasilan mausula, dinamakan hadis muttasil. Lebih kuat lagi definisinya. Hadis muttasil adalah hadis yang bersambung kepada siapa pembicaranya. Jika yang bicara Nabi maka bersambung marfu ucapan Nabi. Jika kepada sahabi berarti bersambung mauquf. Jika ucapan tabi'i atau itba'ut tabi'i berarti muttasil maqtu. Maka inilah dari definisi yang lebih mendetail. Dan lebih detail lagi Imam An-Nawawi. Maka Imam An-Nawawi termasuk dari muridnya Imam Ibnu Salah. Maka Imam An-Nawawi dengan Ibnu Salah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hampir mendekati. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Taqrib mengambil definisi dari Ibnu Salah tentang permasalahan muttasil, mattasala isnaduhu marfu'an kana au mauqufan ala man kana. Maka hadis muttasil itu adalah hadis yang sanadnya baik ujung-ujungnya marfu ucapan Nabi ataupun mauquf ucapan sahabi atau siapa saja. Seperti ucapan Ibnu Sirin menjadi maqtu Ibnu Sirin. Bahkan ucapan itba'ut tabi'i, ucapan misalnya Abdullah bin Mubarak, ucapan Sufyan Ats-Tsauri, ucapan yang di atasnya juga misalnya ucapan Yahya bin Sa'id Al-Ansari misalnya, atau ucapan Al-A'mas, semuanya maqtu. Jika sanadnya sahih dinamakan sahih,
muttasil. Meskipun ucapan bukan ucapan Nabi. Maka oleh sebab itu lebih dijelaskan lagi oleh As-Suyuti, di mana Suyuti di Tadrib Rawi. Maka Suyuti mensyarah Tadrib Rawi. Kitab Tadrib Rawi, alhamdulillah kita mempelajarinya di Daril Hadis Yaman 6 bulan. Namun di Saudiyah dijadikan muqarrar S1 4 tahun. Kita belajar 6 bulan. Enakan mana? Padat mana ilmunya? 4 tahun libur tiap tahun ke Indonesia 3 bulan, dan dosennya hanya ada jadwal dalam sepekan berapa hari. Kita belajar setiap hari. Maka di sini kitab Tadrib Rawi ditulis oleh As-Suyuti sebagai syarah dari Takrib An-Nawawi, dan di sini lebih detail lagi. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti, hadalah